kita perlu tahu siapa sih target yang kita dakwain ini. Dia adalah seorang manusia yang berakal, yang memang secara agama dia harus diajak kepada Islam ini, laki-laki atau wanita, jenisnya, etnisnya, bangsanya, apapun gak ada urusan. Dia manusia berakal, kita wajib sampaikan. Tapi kadangkala tadi kita mau baik sendiri sama orang-orang di sekitar kita, gak merasakan kebaikan itu. Padahal kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla, engkau sudah belajar, engkau sudah beramal, kapan engkau sampaikan? Itu tugas kita. Dan kondisi manusia ini ada 3, supaya kita tahu bagaimana cara berdakwah. Ini orang modelnya seperti apa sih, sehingga cara mendakwainnya nggak bisa dengan cara ini. Kondisi yang pertama adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta tambahan harta, tapi beliau meminta rizki kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk ilmu Allah perintahkan khusus kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk berdoa mengatakan Rabbi zidni ilman. Itu doa yang Allah ajarkan langsung untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan tentang pentingnya ilmu. Maka kenapa kita nggak berhenti ngadain kajian? Kajian lagi, ketemu lagi, ngaji lagi, subhanallah. Karena udah banyak yang kita pelajarin. Sebagian mungkin sudah 50 kali kajian. Ada yang levelnya mungkin sudah 3 tahun ngaji. Kalau tiap pekan berarti dia sudah 156 kajian. Itu kalau kuliah hanya butuh 14 pertemuan. Satu apa? SKS 14 pertemuan. Kalau ini 156 pertemuan, bayangkan. Udah jadi ustadz seharusnya. Tapi kenapa sebagian kita kok tetap ya seakan-akan ilmunya nggak bertambah? Yang ingin Ana sampaikan pada hari ini, setelah orang itu berilmu, kemudian orang itu beramal, yang ketiga adalah berdakwah, mengajak orang lain untuk jadi lebih baik. Kita nggak boleh hari ini seperti hari kemarin, apalagi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Seorang muslim itu mungkin tubuhnya telah lemah, dia telah tua, dia tidak mampu lagi untuk beribadah lebih banyak lagi, tapi dia bisa mendapatkan pahala 1000 orang. 1000 orang sholat dia dapat pahalanya. Gimana caranya? Dengan mengajarkan kebaikan buat mereka. Kalau kita punya 1000 teman yang belum sholat, lalu kita ajak dia sholat, Masya Allah, kita akan mendapatkan pahala 1000 orang yang sholat. Lalu kenapa kita nggak ingin mendapatkan itu? Kita hanya ingin baik sendiri. Maka berkaitan dengan kewajiban kita berdakwah,
mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jal, kita perlu tahu siapa sih target yang kita dakwain ini. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-mad'u, orang yang kita dakwain, dia adalah seorang manusia yang berakal, yang memang secara agama dia harus diajak kepada Islam ini, laki-laki atau wanita, jenisnya, etnisnya, bangsanya, apapun, gak ada urusan. Dia manusia berakal, kita wajib sampaikan. Mungkin kita punya pembantu di rumah kita. Pernahkah kita ajak dia untuk jadi lebih baik? Atau sebagian di antara kita hanya memanfaatkan tenaga dia untuk kesenangan kita. Kita tidak pernah berpikir untuk menjadikan dia lebih baik. Di beberapa kajian, anak kesian ketika melihat supir-supir yang mengantarkan majikannya kajian, dia sibuk di luar, ngobrol sendirian. Apa nggak bisa bosnya mengatakan, kamu dengarkan kajian, kamu tulis kesimpulan, nanti saya kasih duit 50.000. Kira-kira dia tulis kesimpulan nggak jemaah? Oh iya, nanti dia laporkan sama bosnya, ya tadi pengajiannya ini itu, karena ada fulusnya. Tapi kadangkala tadi kita mau baik sendiri sama orang-orang di sekitar kita, nggak merasakan kebaikan itu. Padahal kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla, engkau sudah belajar, engkau sudah beramal, kapan engkau sampaikan? Itu tugas kita. Dan kondisi manusia ini ada 3, supaya kita tahu bagaimana cara berdakwah. Ini orang modelnya seperti apa sih? Sehingga cara mendakwainnya nggak bisa dengan cara ini. Kondisi yang pertama adalah orang itu orang yang cinta kebaikan, suka beramal, tapi nggak ngerti. Masalahnya dia nggak punya ilmunya. Untuk mendakwain orang seperti ini, orang yang tadi punya semangat untuk beramal tapi nggak punya ilmu, cara mendakwainnya mudah, tinggal kasih tahu dia, bang, ini nih sebuah kewajiban. Nih Allah cinta dengan yang kayak gini. Ini nih nggak boleh. Karena dia orang yang suka kebaikan, mau tidak mau dia mengatakan jazakumullah khairan, udah dikasih tahu. Karena dia sudah punya keinginan berbuat baik, cuma nggak ngerti. Contohnya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Insya Allah semuanya tahu bagaimana dia akhirnya dapat hidayah mau belajar ilmu. Dia tuh masuk masjid, tahu-tahu duduk. Masuk masjid langsung duduk. Kata orang di sebelahnya, qum fasolli, salat kau, salat tahiyatul masjid. Oh iya, dia nggak ngerti kan, dikasih tahu langsung salat. Nggak perlu macam-macam dalil ini, macam-macam. Dia cinta kebaikan, hanya saja dia belum paham. Itu aja masalahnya. Esok harinya dia masuk masjid di waktu larangan sholat. Dia mau sholat, Allahu Akbar. Kata orang di sebelahnya, duduk. Kata dia, ini kemarin suruh sholat, sekarang suruh duduk, kata dia. Akhirnya dia mengatakan, berarti aku harus paham. Kenapa kemarin disuruh sholat, kenapa hari ini disuruh duduk? Maka dia kemudian belajar ilmu. Artinya dari awal dia punya semangat untuk beramal sebenarnya. Hanya nggak punya ilmunya. Maka Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu. Ingat, bukan untuk mengikutin kita. Kalau ada seorang ustadz mengajak kepada kelompoknya, mengajak kepada golongannya, selamat tinggal. Yang kita ikutin adalah seorang pendakwah yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada kelompok dia.
Maka ajalah dengan hikmah. Apa hikmah itu? Ilmu. Sehingga kita tahu bagaimana ngajarin orang ini. Kondisi yang kedua, orang ini ngerti, faham, hukum itu faham. Hanya saja dia malas beramal. Biasanya kebanyakan kita kalau nggak golongan pertama, golongan kedua. Udah ngaji berapa tahun antum ngaji? Alhamdulillah udah 5 tahun. Udah belajar agama. Tapi kok kayaknya ana lihat antum masih males qobliyah ba'diyah ya. Masih males sholat malam. Sodako masih kurang. Ada apa sama antum? Bagaimana cara mendakwain orang ini? Apa kita kasih tahu hukumnya saja? Dia udah tahu hukumnya. Ada orang masih minum khamr. Dia tahu hukumnya. Bahkan sebagian Masya Allah, dia orang yang berilmu, hanya saja masih melakukan kemaksiatan. Bagaimana cara mendakwain orang yang seperti ini? Selain kita ngasih tahu hukumnya, bang, ini nggak boleh bang. Dia jawab, iya, ana sudah faham, Ustaz. Kalau ini nggak boleh, Ustaz. Ini haram, jelas, ana faham. Berarti kan nggak cukup cuma ngasih tahu gitu. Maka perlu ditambahkan kepadanya nasihat-nasihat yang membangkitkan iman dia. Dikasih tahu fadilahnya. Kalau engkau melakukan ini akan dapat ini. Kalau engkau meninggalkan ini engkau akan mendapatkan ini. Sehingga orang ini jadi bisa membayangkan dapat apa sih aku kalau ngerjakan ini. Tidak sedikit manusia yang termotivasi karena adanya balasan, adanya ganjaran. Jemaah rahimakumullah, untuk dunia, untuk cari dunia, orang itu sampai lembur-lembur, jemaah. Ngelembur. Waktunya pulang kerja nggak tetap mau kerja. Kenapa? Karena ada fulusnya. Coba dikatakan kepada dia, ngelembur bang ya, tapi nggak ada fulus bang. San pulang anak. Daripada anak capek-capek di sini. Karena yang dia lihat adalah ganjaran, balasan. Maka orang yang seperti ini kita kasih tahu. Kalau engkau ngerjakan ini, mamanya kita kasih tahu sholat ke masjid. Atau kita kasih tahu tentang puasa Senin dan Kemis. Tentang pahalanya. Man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang puasa sehari jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun. Jangan tanya ya Allah. Dia jadi ingin mengamalkan. Ada orang yang memandang wanita yang bukan mahramnya, kerjanya di pinggir jalan. Pernah sahabat-sahabat Nabi itu nongkrong di pinggir jalan. Dulu jamaah nggak seperti sekarang. Orang itu rumahnya kecil-kecil sehingga kalau mau nongkrong di mana? Di pinggir jalan. Di kampung masih ada kayak gitu tuh. Di kampung orang nongkrong di gang ya. Sore-sore itu seperti itu. Masih ada sampai hari ini. Kenapa? Rumahnya memang kecil dia. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Iyyakum wal julus fit turuqat. Kalian jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Sahabat lalu ngomong, Ya Rasulullah, malana buddun min majalisina. Gimana kita mau duduk di mana? Kita nggak bisa ninggalkan tempat itu gitu loh. Itu memang tempat kita nongkrong, nggak ada tempat lain. Kalau ada tempat lain mereka bisa pindah gitu loh. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus duduk di sana, jaga haknya jalan. Fa'atut tariqa haqqah, haknya jalan tolong dijaga. Apa haknya jalan yang pertama? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Karena orang pinggir jalan banyak yang macam-macam yang lewat. Kita malah duduk pinggir jalan untuk cuci mata. Hak pertama jangan cuci mata di pinggir jalan. Tundukkan pandangan. Yang kedua raddus salam, jawab salam. Ada orang lewat, jawab salam. Mengucapkan salam, jawab salam. Kemudian waqaful adza, jangan nyakitin orang. Kadang-kala di pinggir jalan ngomentarin yang lewat-lewat. Ini kayaknya nih. Ini. Ada yang seperti itu kerjaannya. Yang keempat, amar ma'ruf, perintahkan kebaikan. Yang kelima, nahi mungkar. Artinya para sahabat dimotivasi sama Nabi SAW untuk tidak di jalan, tapi mereka maksa di jalan, dikasih tahu hukumnya. Nih, seperti ini. Kalau mau tetap di jalan, harus jagain. Kondisi yang
Ketiga, itu kondisi yang kedua jemaah. Yang pertama orang yang cinta kebaikan tapi dia nggak paham, nggak punya ilmunya. Yang kedua orang paham, ngerti, hanya males dia untuk mengamalkan itu jemaah. Maka kita motivasi dengan ya bicara hukumnya, mungkin bicara tentang fadilah-fadilahnya, hukuman yang Allah akan berikan ketika orang melakukan kemaksiatan, sehingga dia jadi takut dia dan dia tinggalkan. Yang ketiga kondisinya nih orang Masya Allah berpaling dari kebaikan. Dia lebih suka dengan keburukan dan suka mendebat. Dia punya ilmunya berarti. Kasih tahu malah dia dialog, bukan malah sami'na wa ta'na. Tapi dikatakan kepada dia, bang, tundukkan pandangan kalau di jalan. Ustaz, ini ciptaan Allah. Insya Allah. Ada orang seperti itu jamaah. Benar bang? Masya Allah. Ada orang yang seperti itu. Ketika dikasih tahu malah dia mendebat. Dia mengatakan, kita kan ya paling tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Ya. Dikasih tahu, nggak boleh berdusta walaupun bergurau. Apa kata dia? Ustadz, bukankah berbagi kebahagiaan dengan orang lain itu pahala? Gimana Ustadz? Kalau Anda bohong kan dapat dosa, tapi Anda menghibur orang kan dapat pahala. Kira-kira itu bisa? Subhanallah. Ada orang seperti itu ya. Kasih nasihat bantah. Bagaimana ngasih taunya? Kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Harus dialog sama orang ini. Tapi lihat, apakah orang ini orang yang pantas untuk diajak dialog atau enggak? Kalau ternyata dia nggak punya ilmu, jangan dialog. Yang ada menang-menangan, bukan bener-beneran. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma nadhartu aliman illa ghalabtuh. Aku nggak pernah dialog sama orang pintar kecuali aku bisa mengalahkan dia. Wa ma nadhartu jahilan illa ghalabani. Aku nggak pernah debat sama orang bodoh kecuali mesti kalah aku sama dia. Soalnya dalilnya orang bodoh itu pokoknya nggak bisa Ustaz. Nggak bisa seperti itu. Secara akal, secara logika, gimana agama secara akal, secara logika? Taib. Yang pertama, agama itu adalah wahyu. Wahyu itu firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika mau dialog, silahkan. Kalau memang ada firman Allahnya yang ingin didiskusikan, silahkan. Nih firman Allah seperti ini, nih hadisnya seperti ini, nih penjelasannya para ulama seperti ini. Kemudian silahkan mau didiskusikan. Jadi bukan menang-menangan. Maka Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini di surat An-Nahl ayat 125. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang